Imam Muslim menyebutkan kisah ini. Dulu di zaman Bani Israel ada seorang pendosa kelas kakap. Dia membunuh 99 orang. 99 nyawa melayang di tangannya. Apa yang terjadi, ikhwah? Ini orang gelisah hatinya. Dimasukkan rasa gelisah dalam hatinya oleh Allah. Terhantui dengan dosa-dosanya, membunuh 99 orang. Bukan sedikit itu. Sedangkan satu orang saja, satu orang dibunuh tanpa hak. Seakan-akan kata Allah membunuh seluruh manusia sepenuh buka bumi. Hati-hati. Ini 99 orang. Apalagi kalau yang dibunuh itu orang beriman. Membunuh 99 nyawa. Coba. Akhirnya dia gelisah. Dia menganggap sudah sadar, aduh, ini bagaimana dosa-dosa saya ini. Karena gelisah, dia tanya sama orang-orang, saya mau bertobat, bagaimana caranya? Maka ditunjukkanlah oleh masyarakat setempat, silahkan kau datangi si fulan. Dia itu seorang abid, ahli ibadah. Datangi dia. Orang ini ahli ibadah. Maka datanglah si pembunuh 99 nyawa, bertanya kepada orang tadi, orang tersebut, wahai bapak, saya ini sudah membunuh 99 orang. Apakah dosa saya masih bisa diampuni oleh Allah? Ternyata ahli ibadah ini hanya semangat ibadah tapi tidak punya ilmu yang kuat. Itu bahayanya ya, ikhwah, perhatikan. Bahayanya orang kalau cuma semangat tapi tidak dibarengi dengan ilmu, gampang menyesatkan, gampang memvonis, dan kalau memberikan keterangannya menyesatkan. Ditanya, apakah saya masih bisa diampuni Allah? Karena ini orang tidak berilmu. Apa dia bilang? Oh, jangankan 99 orang kau bunuh, satu orang saja kau bunuh, neraka kau. Apa kata si pembunuh ini? Oh, neraka? Iya, neraka kamu. Maka si pembunuh mengatakan, kalau begitu, karena saya sudah terlanjur nanti jadi penghuni neraka, salah-salah kalau cuma 99. Akhirnya dia tikam ini orang, maka dia cukupkan 100 korban yang dia bunuh. Maka orang tersebut karena belum puas, hatinya masih gelisah, tambah-tambah lagi 100 nyawa dia bunuh. Maka dia melanjutkan perjalanan. Akhirnya dia mendapati seseorang yang lain, dan alhamdulillah Allah pertemukan dia dengan seorang alim, orang yang berilmu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, fadlul alimi alal abid kafadlil qamari ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu itu dibandingkan orang yang hanya beribadah tapi kurang ilmunya atau tidak berilmu, seperti perbandingan antara bulan purnama dengan bintang-bintang yang berkelipan. Beda. Maka dia tanya sama si alim, wahai syekh, saya sudah membunuh 99 orang, dan barusan sebelum menemui anda, saya mencukupkan menggenapkan 100 orang saya bunuh. Karena itu orang bilang saya neraka. Apakah saya masih bisa diampuni Allah? Masya Allah, dengan bijak, dengan penuh ilmu, sang alim menjawab, saudaraku, jangankan 100 nyawa yang kau bunuh, lebih banyak dari itu pun Allah ampuni kalau kau jujur bertaubat kepada Allah. Bahagia perasaannya. Maka sang alim mengatakan kepada dia, sebentar, kalau hijrahmu mau sempurna, taubatmu mau sempurna, istiqomah, tinggalkan kampungmu, lalu silahkan kau pergi ke sebuah kampung di sana, ditunjukkan, direkomendasikan sebuah tempat. Ternyata di tempat yang ditunjukkan itu di sana banyak ulama, dia bisa belajar di sana. Ini pentingnya orang kalau sudah berhijrah, jangan jauh-jauh dari majelis ilmu, supaya antum tidak futur, supaya antum tidak gagal dalam hijrah, supaya antum bisa istiqomah. Jangan malas belajar ilmu agama, hadiri kalam ahad. Jelas? Pergi kau ke sana, tinggalkan kampungmu. Loh kenapa? Ternyata kampungnya ini si pembunuh tadi, di sana pantasan, karena orang-orang di sana rata-rata punya maksiat.
Ada yang mabuk, ada yang zina, ada yang judi, ada yang syirik, luar biasa. Maka ini Syekh mengatakan, tinggalkan kampungmu, kan? Berhijrahlah ke kampung sana. Di sana kau bisa menimba ilmu agama untuk menyempurnakan taubatmu. Maka berangkatlah dia. Berangkatlah si pembunuh tadi. Dia bertobat kepada Allah dan dia berangkat ke tempat untuk dia pergi berhijrah menuntut ilmu di sana. Ternyata di tengah perjalanan orang ini mati. Dia meninggal dunia. Maka turunlah dari langit dua malaikat, malaikat rahmat dan malaikat azab. Ternyata malaikat rahmat dan malaikat azab sempat berdebat. Malaikat rahmat mengatakan, oh ini masuk surga. Malaikat azab bilang, oh tidak, dosanya terlalu besar, 100 orang dia bunuh, neraka bagiannya. Tidak, surga. No, neraka. Surga, neraka, surga. Maka Allah menurunkan perintahnya kepada dua malaikat tadi. Apa perintah Allah? Malaikat, silahkan kalian ukur jarak perjalanan orang tadi, si fulan yang meninggal ini, mantan pembunuh 100 orang. Kau ukur jarak perjalanannya. Kalau tempat dia meninggal lebih dekat kepada tempat negerinya dulu yang banyak maksiat, masukkan ke neraka. Tapi kalau tempat dia meninggal, posisinya meninggal lebih dekat kepada tempat yang dia akan hijrah ke sana menuntut ilmu, maka dia berada di surga. Maka mengukurlah malaikat. Jamaah sekalian, dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah memerintahkan kepada tanah, untuk tanah yang dia tinggalkan yang banyak maksiat, untuk menjauh dari dia, menjauh. Maka menjauhlah tanah itu, menjauh kampungnya. Lalu Allah perintahkan kepada negeri yang dia menuju ke sana untuk menuntut ilmu, Allah perintahkan mendekat. Mendekatlah negeri itu. Maka malaikat melihat yang terjadi adalah dia jaraknya lebih dekat kepada tempat hijrahnya, maka dimasukkan ke dalam surga. Belum sampai ke tempat hijrahnya, tapi karena sudah ada usahanya, ada ikhtiarnya, serius dia mau berubah, dia mau berhijrah, dia belajar ilmu agama, melakukan perjalanan yang jauh, mati masuk surga.